Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk keluarga Pak Yosep beserta Ibu, beserta anak-anak yang telah menyediakan tempat pada hari ini untuk kita beribadat dan berdoa rosario, berdevosional kepada Bunda Maria pada bulan Maria. Dan juga keluarga ini memiliki niat dan wujud syukur atas kebahagiaan bersama hidup berkeluarga. Kemudian juga akan mempersiapkan pertunangan ya. Akan mempersiapkan semoga apa yang dicita-citakan keluarga besar ini, mungkin ya niat untuk anak-anaknya supaya sehat walafiat dan juga memperoleh rezeki dan karunia dan selalu hidup rukun, damai dan sejahtera, dan bersyukur atas segala hal yang telah diberikan Tuhan sehingga mereka dapat bersatu padu hidup rukun, damai dan sejahtera dalam berbagai macam keyakinan dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Untuk itu mungkin dari Pak Yosep ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Atau dari Ibu, silakan, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di rumah saya untuk berkumpul kembali di sini. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Yosep dan Bu Yosep. Sebelum kita lagu pembukaan, mari kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang boleh kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pohon, perkenalkanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan, haleluya, nomor 15. Mulai. Marilah bersama melangkah maju, Tuhan serta kita. Sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Atas nama Tuhan kita berjuang, Tuhan serta kita. Pastilah kita akan menang, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus nan jaya. Dalam
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kemuliaan Bapa, kemenangan Putra dan kegembiraan dalam Roh Kudus meliputi kita yang berkumpul demi nama Allah, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga, hari raya kenaikan Yesus naik ke surga ini, kita bergembira dan bersuka cita karena sungguh luar biasa. Tiada terasa, masa Paskah sudah 40 hari genap pada hari ini kita rayakan bersama. Dan pada hari raya kenaikan Yesus, Tuhan Yesus ke surga ini, kita bersyukur dan terima kasih karena kita masih diberikan kesempatan untuk selalu menerima rahmat karunia pertobatan dan menyaksikan karunia mujizat Allah bagaimana Yesus naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga ini menjadikan kita sebagai warga Kristiani, terutama warga Katolik, bersukacita dan bersyukur bahwa setelah Yesus wafat di kayu salib, kemudian dimakamkan, lalu dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, lalu dia menampakkan diri kepada para rasul dan 500 orang lebih, dan itu diwariskan kepada kita sampai sekarang. Dan kita percaya bahwa kebangkitan Yesus itu memulihkan dan memberikan sukacita kepada kita karena penuh kasih. Dan pada kenaikan Yesus ke surga ini kita diingatkan kembali bahwa dalam masa Paskah kita harus selalu mengenang perayaan Paskah yang sudah kita rayakan. Dan dalam perayaan agung itu kita semua memuji Kristus yang menang atas maut. Lalu Kristus yang sungguh sudah mati kini hidup kembali dalam kemuliaan. Maka dengan memetik rahmat kebangkitan Kristus dan setelah Yesus naik ke surga, marilah kita berusaha hidup secara baru, yakni hidup bagi Allah. Kita harus membuang semua yang menjerumuskan kita kepada kematian dan hidup baru dalam Kristus. Kita harus bangkit dari kebiasaan serta sifat-sifat yang kurang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, besok kita sudah memasuki novena Roh Kudus, artinya novena Pentakosta, di mana kita akan menanti kedatangan Roh Kudus. Dan 9 hari berturut-turut dalam gereja, khususnya Paroki Bunda Maria Jeruju, misa harian dan novena digabung menjadi satu, ingin bersyukur dan bersuka cita bahwa setelah Yesus naik ke surga, janji Tuhan Yesus kepada kita yaitu Roh Kudus yang akan diberikan para rasul kepada para rasul digenapi dalam janji Yesus itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, kepada kita semua. Roh Kudus ini diutus mendampingi kita, menguatkan hati kita, menerangi budi kita supaya kita mengerti apa yang pernah diajarkan Yesus. Roh Kudus pula lah yang mengajar kita berdoa, mengajar kita berbicara bijaksana, menjiwai seluruh hidup kita. Dan keluarga Pak Yosef beserta istri dan anak-anaknya, mohon bimbingan Roh Kudus agar selalu menjadi pribadi dan keluarga yang mengikuti teladan Yesus dari Nazaret, keluarga kudus dari Nazaret. Dan mereka selalu menginginkan, mengharapkan bahwa iman kepercayaan akan Yesus Kristus selalu tumbuh berkembang karena mencintai Yesus Kristus dan berasal dari Yesus Kristus. Marilah kita dalam doa bersama dan dalam devosional bersama kepada Bunda Maria ini, mohon agar Roh Kudus semakin berpengaruh dalam hidup kita, supaya kita semakin menghayati iman kita dan semakin mampu memberi kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit. Marilah kita supaya layak beribadat di hadapan Allah, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguduskan umat-Mu di semua negara dan bangsa dengan mengutus Roh Kudus. Pada peristiwa Yesus naik ke surga ini, Yesus telah berjanji bahwa Roh Kudus akan diberikan atas para rasul. Dialah yang membaharui segala sesuatu dan menyatukan 1001 bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Tanamkanlah sabda suci-Mu dalam lubuk hati kami, dan teguhkanlah persatuan umat-Mu, khususnya di lingkungan Santo Rupinus ini, dan teristimewa keluarga Pak Yosef ini, agar selalu dibaharui dengan semangat cinta kasih kami satu sama lain. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu pikirkan, sabdamu ucapkan, sabdamu resapkan di dalam hati. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya kenaikan Yesus ke surga ini merupakan sukacita bagi kita seluruh pengikut Kristus. Karena kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu hari raya yang wajib kita rayakan. Dan wajib kita syukuri dan wajib kita bersukacita. Karena dengan kenaikan Yesus ke surga, kita diyakinkan dengan iman dan harapan dan kasih yang penuh, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Jelas apa yang dikatakan Yesus dengan Yesus naik ke surga itu menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya yang tahu jalan menuju rumah Bapa di surga. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Dan luar biasa sekali, ini dirayakan sedunia karena diyakini dan penuh harapan dengan iman yang sungguh bahwa Yesus naik ke surga merupakan suatu hal yang luar biasa dan merupakan sesuatu yang alkitabiah. Dasar Injilnya jelas. Dan ini dijelaskan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, dalam Injil Lukas yang sudah kita dengarkan. Kita tahu bahwa Injil Lukas itu sebenarnya ada 2 kitab, di mana Lukas sendiri ya itu menulis ya tulisannya itu cukup panjang, sehingga pakar kitab suci atau bapak-bapak gereja pada waktu itu membagi 2 kitabnya, yaitu ya Injil Lukas sendiri dan Kisah Para Rasul. Jadi Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Nah, dan untuk memotong itu membagi 2 buku dari 1 tulisan menjadi 2 buku atau 2 kitab. Jadi ya bab 24 ayat 50 sampai 53 menjelaskan ya dengan 3 ayat jelas. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ini menjelaskan bahwa apa yang diberitakan atau diwartakan oleh kitab suci bahwa Yesus Kristus benar naik ke surga, dan dijelaskan tempatnya, yaitu ya keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Lukas dengan detail menjelaskan itu. Nah, mengapa Lukas tahu? Ya, jelaslah Lukas tahu dari kesaksian para rasul. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jelas di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi kalau lambang Yesus naik ke surga itu dengan mengangkat tangannya, itu wajar disimbolkan oleh pujangga-pujangga gereja atau ya seni-seni gereja. Makanya ya masuk akal jika ketika lambang ikonik untuk Yesus naik ke surga itu
dilambangkan dengan Yesus mengangkat tangannya. Bahkan mengangkat tangannya itu ya ada mengangkat tangannya ya memberkati, ada yang seakan-akan ya menarik seluruh orang di muka bumi untuk mengikutinya. Nah, itu sangat terkenal sekali lukisannya ketika Yesus naik ke surga. Ya. Karena itu berdasarkan Injil Lukas ini. Ya. Jadi jelas di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus memberkati, Yesus memberkati, Tuhan memberkati. Yesus adalah Tuhan, ya. Allah memberkati, Roh Kudus memberkati. Ya. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Ya, memberkati. Kata menyertai kita bisa saksikan atau kita bisa baca dalam Injil Matius. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan siapa yang melindungi kita dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah lah yang melindungi bangsa Israel. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi kesaksian ditulis oleh Lukas ini luar biasa, kesaksian para rasul. Ya, ketika Yesus tidak pernah meninggalkan kita hanya sendirian, tetapi dia memberkati kita. Lalu kata memberkati kita itu artinya dia memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita supaya kita tetap selalu berada dalam perlindungannya dan kita menjadi berkat bagi sesama. Dan untuk itu pada malam hari ini kita bersama dalam hari yang istimewa ini, hari raya kenaikan Yesus ke surga, ya. Berarti kita mewartakan kabar sukacita kepada seluruh umat di muka bumi, kepada seluruh manusia. Ya. Dan terangkat ke surga. Jadi kalau ada orang Kristiani ya lalu kurang percaya, maka bacalah Injil Lukas ini. Ya. Bab 24 ayat 59. Bab 24 ayat 50 sampai 53. 3 ayat ini menjelaskan. Ya. Memang dalam Injil Matius juga dijelaskan, ya. Kalau dalam Injil Yohanes dia lebih spesifik, ya, menutup dengan bagaimanakah Yohanes itu. Lalu sebelumnya ada gembalakanlah domba-dombaku, pertanyaan kepada Petrus. Itu perutusan untuk menetapkan bahwa Paulus yang pertama atau para rasul yang memimpin gereja adalah Petrus 3 kali, ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi Injil Lukas lebih otentik menjelaskan Yesus naik ke surga ini. Jadi tempatnya pun dijelaskan. Dekat Betania, di luar kota dekat Betania. Ya jelas di dekat kota Yerusalem, dekat Betania. Ya. Lalu, ya. Dan mereka, ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. Memberkati lalu berpisah. Kata berpisah secara fisik, tetapi berpisah secara rohani tidak. Karena berkat itu adalah rohani, sedangkan fisik karena mereka tidak akan lagi menyaksikan Yesus yang menampakkan diri. Jadi Yesus naik ke surga itu adalah simbolisasi bagaimana Allah mencintai begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus harus turun dari surga untuk menjadi manusia dan dia naik ke surga, ya, karena dia sudah menyelesaikan misinya. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan misinya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya. Jelas di situ memberkati, berpisah dan terangkat ke surga. Ya. Jadi Yesus sudah menyampaikan itu berulang-ulang kali pada para rasul, para orang banyak, bahwa dia harus mengalami sengsara. Dia harus wafat di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan siapa yang membangkitkannya adalah Allah sendiri, yang membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan itu hanyalah suatu misteri yang hanya Allah saja yang bisa menjawabnya. Sedangkan perempuan yang menyaksikannya, ya, itu adalah saksi-saksi yang diceritakan oleh para malaikat. Lalu perempuan itu, terutama Maria Magdalena, yang digelari rasul para rasul, langsung menyampaikan berita itu kepada Petrus karena Maria Magdalena tahu bahwa pemimpin para rasul adalah Petrus. Jadi sebagai orang Katolik, kita tahu dan yakin
bahwa ketaatan itu kepada pimpinan itu adalah sesuatu yang mutlak. Ya, wajar kita taat kepada ya perintah-perintah yang disampaikan melalui perantaran imam. Nah, itu. Maka harus dipahami itu. Kemudian ya, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi ketika mereka diberkati, mereka berpisah, melihat Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembahnya, menyembah kepadanya. Jelas menyembah kepadanya. Ya. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi dalam 10 perintah Allah itu, dalam kitab Ulangan dan kitab Keluaran ya, Keluaran dan Ulangan jelas dijelaskan. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja, cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, jelas. Ini dijelaskan lagi oleh Lukas ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi mereka pulang ke base camp yang baru. Dulu base campnya ya adalah di Israel Utara, ya kan? Ya, waktu itu base campnya. Tapi base camp yang baru ketika Yesus ya naik ke surga, mereka harus ke Yerusalem karena Yerusalem adalah di mana Yesus dilahirkan di kota Bethlehem dan dia juga wafat di Yerusalem, dan Yerusalem menjadi tonggak sejarah bagaimana sukacita untuk peristiwa penyelamatan manusia yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Ya, bersukacita. Jadi kalau orang Kristiani tidak bisa bersukacita, muram mukanya ya. Ya memang terkadang kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani ini ya, memang harus terus mengucapkan sukacita itu. Ya. Kalau kita bersedih, itu berarti kita sudah digoda oleh dunia, iblis, atau hawa nafsu kita. Kalau kita marah, ya jadi seperti itu. Jadi orang Kristen itu atau orang Katolik itu penuh sukacita. Jadi kalau orang sukacita itu muram, kan aneh. Itu sih duka cita, marah, gusar, risau kan. Maka dalam kondisi apapun kita harus bersukacita. Itulah dia. Ya. Bahkan dalam kemalangan, dalam kesedihan ya, kita harus bersukacita. Karena sukacita itu memang adalah janji yang abadi kepada kita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini jelas. Jadi ya mohon maaf jika ada yang tidak datang ke gereja pada hari raya kenaikan Yesus ke surga, ya berarti berdosa berat ya. Maka sedapat-dapatnya kita tinggalkan aktivitas apapun. Nah, saya lihat tadi gereja tidak sepenuh seperti Rabu Abu, Jumat Agung, ya kan? Sabtu Suci, ya, atau malam Paskah atau Pigili Paskah dan hari raya Paskah. Justru hari raya kenaikan Yesus Kristus ya seperti ya antara misa pertama dan misa kedua lah perbandingannya. Ya kan? Ya seperti misa kedua pada hari biasa ya. Apakah umat Katolik atau umat Kristiani ini ya, padahal sudah dijelaskan kalau kita membaca ini, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi bapak-bapak, kita merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus itu hanya setahun sekali. Jadi hendaklah kita kalau tidak sakit, kalau memang mampu berjalan, kalau tidak mampu berjalanlah, marilah kita menyambut komuni. Maka sedapat-dapatnya, ya kan, ya kita berupaya untuk mengantar komuni ke Bapak Ibu, karena hari raya ini hari raya sukacita. Nah mungkin ya itulah hilap kita. Libur nih, libur nasional. Bahkan di WA Group tuh ada di WA Group sebelah yang punya saya itu, baru dia terkejut karena rajin ke kebun. Aduh, hari raya kenaikan Tuhan Yesus rupanya. Besok ya. Oh syukurlah diingatkan. Lupa bahwa ini adalah hari raya. Ya. Nah, kita selalu lupa itu mungkin karena perlu diingatkan. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Itu jelas.
Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, ini hari raya. Ini luar biasa. Sampai libur nasional kan? Yesus naik ke surga. Ya, walaupun negara ya merubahnya kenaikan Isa Al-Masih. Ya, memang ada yang mengatakan beda. Ya, kalau kita kan tahu hari ini ada hari raya kenaikan Yesus ke surga. Bagi kita umat Katolik, umat Kristiani, kita paham. Bagi orang yang lain ya silakan dia memahami Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih. Ya, walaupun ada yang menjelaskan berbeda. Ya, namanya juga sudah berbeda, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Ya kan? Ya, tetapi kan Yesus kenaikan Isa Al-Masih. Yesus naik ke surga. Nah, ini juga harus dipahami sebagai kita, konteks kita untuk membangun kerohanian kita. Ya, jangan sampai kalau memang hari ini lupa, ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa lah ya kan. Tetapi kalau tahun yang akan datang kita harus ya kan merayakan ini dengan penuh sukacita, berkumpul bersama keluarga atau sedapat-dapatnya ya ke gereja ya kan merayakan ini. Dan ini sudah diperhatikan. Memang kita pandemi Covid ya 2 tahun. Tapi pada tahun 2019 juga sama hari raya. Maka sampai hanya dibuat 1 kali misa saja, karena sama seperti misalnya hari raya tahun baru misalnya. Tahun baru itu kan sebenarnya yang dirayakan itu ya kan ya Santa Maria Bunda Allah. Kan hanya 1 kali misa karena kita asik euforia pergantian tahun, capek, lalu kita lupa ke gereja, ya kan? Ya, memang bobotnya itu berbeda. Kalau tahun baru itu jatuh di hari Minggu, ya memang kita merayakan misteri Agung Paskah. Tetapi kalau hari raya, kenaikan Yesus ke surga itu adalah hari raya. Jadi kan kategori ya ibadat di dalam gereja Katolik itu kan ada yang terbesar itu namanya hari raya. Maka hari raya Paskah ya kan itu terbesar. Itu ada rangkaian-rangkaiannya. Kemudian ada hari pesta. Hari raya, hari pesta. Kemudian ada hari pesta fakultatif, boleh dirayakan, boleh tidak. Ya kan? Nah, kemudian syukur ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengoreksi hidup kita. Apakah kita memang mempersiapkan ya dan memuji Allah itu dalam bait Allah. Dan bait Allah sekarang ya gereja. Bait Allah adalah kita sebenarnya secara pribadi, tetapi secara komunal, secara persekutuan kita ke gereja itu adalah suatu kewajiban yang mutlak dan harus, karena Allah itu mutlak. Yang lain itu ya tidak mutlak. Bisa kita tinggalkan. Kecuali kalau memang ada dalam kondisi sakit atau memang sudah tidak mampu berjalan, ya silakan. Nah, ini juga harus kita sadari sebagai pengikut Kristus. Dan mari kita memuliakan Allah, bahwa kita masih mengucapkan selamat Paskah sampai 10 hari ke depan. Dan mari kita ikut ya misa harian yang digabung dengan novena. Ya, novena Pentakosta. Jam 6 ya sampai nanti 9 hari berturut-turut. Nah, jadi bagi yang tidak punya kesempatan pada misa harian pagi, gereja paroki Bunda Maria Juluju memberikan kesempatan ikut misa harian di sore hari. Ya 9 hari. Kan begitu. Ya di situ kita bernovena. Ya. Bernovena Pentakosta dan berilah. Ada juga yang berpendapat kalau tidak ikut 1 kali lalu tidak ada. Dan kita tidak bisa juga kalau memang mau ikut rutin full 9 hari, puji Tuhan. Ikut belang-belang tidak masalah. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Memang sebenarnya harus ikut novena itu 9 hari berturut-turut, wajib. Tapi kan tidak bisa juga dipaksakan. Bisa saja motor macet, kayak saya tadi kan. Tidak tahu, ya bisa juga kita dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan mungkin sibuknya karena menolong orang. Ya. Banyak yang berpikir kalau menolong orang hari Minggu itu sudah misa, enggak? Sudahlah.
Ketika Bapak Ibu misalnya mau pergi ke gereja, tiba-tiba ada orang kecelakaan, masa Bapak Ibu tinggalkan? Ya kan? Walaupun tidak dikenalkan, Bapak Ibu pasti berhenti menolongnya. Lalu tiba-tiba terlambat misa atau tidak misa, ya itu sudah misa. Karena misa itu adalah cinta kasih. Kita sudah melakukan perbuatan cinta kasih, dan itulah dia komuni kudus yang disambut melalui ya menolong orang. Mari Bapak Ibu kita bersuka cita karena Yesus sudah naik ke surga, dan kita akan merayakan hari raya Pentakosta 9 hari ke depan ya, pada 2 minggu lagi, atau tepatnya bukan minggu ini ya, minggu ini masih ya hari raya Paskah atau Minggu Paskah ke-7 ya. Jadi seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan doa Rosario. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berkatlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam pelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Bapa, kami pun Engkau beri misi sebagai anak-Mu dan pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh sukacita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria, bundanya Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, Ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyuruhkan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Bapa, pertobatkanlah kami, ampunilah dosa kami, jadikanlah kami mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang keempat. Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berupa-rupa di sebuah gunung yang tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada 3 rasul Yesus, "Inilah anakku yang terkasih. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan sepenuhnya menerima ajarannya. Izinkanlah kami semakin mengenal dia, terutama dalam sengsaranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya.